Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Apakah sehat semua? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka yang kedua pada mata kuliah tata hidang. Oke, untuk presensi untuk semuanya apakah hadir atau ada yang tidak masuk? Ada. Bisa. Oke, Nisa, ada yang tahu kenapa Nisa tidak masuk? Tidak tahu, Ibu. Oke, semuanya sudah siap mengikuti pelajaran anak-anak? Sudah. Nah, untuk pendahuluan, coba teman-teman lihat dulu pada gambar di atas. Kira-kira dalam acara apa saja biasanya kita tuh menemukan adanya perjamuan makan atau makan acara gitu. Pesta bisa, hari raya bisa. Apalagi ada yang tahu? Dinner, anniversary, acara-acara yang ada perjamuan makannya. Oke, next. Kira-kira dalam acara-acara yang sering kalian temui, adakah perbedaan di antara satu dengan yang lainnya? Misalnya acara perjamuan kerajaan dengan acara makan-makan keluarga, apakah ada yang berbeda? Beda. Beda. Maka dari itu kita mempelajari ini yaitu untuk mengetahui apa saja perbedaannya. Nah, diharapkan setelah pembelajaran, siswa akan memahami pengertian dari teknik penyajian dan pelayanan itu sendiri, terus memahami perbedaan tiap jenis pertemuan yang ada dan dapat membedakan jenis-jenis pelayanan pada restoran, jenis-jenis perjamuan. Maaf. Oke, untuk teknik penyajian sendiri adalah tata cara dalam menyajikan makanan sebelum akhirnya dihidangkan langsung di depan meja. Jadi adalah step terakhir setelah melaksanakan proses pembuatan makanan, dan penyajian ini adalah tata cara terakhirnya. Dilakukan semata-mata itu dilakukan demi kepuasan konsumen saja. Jadi penyajian itu kenapa dibuat tertata atau apa itu hanya demi kepentingan konsumen. Terus dan semua teknik penyajian itu ada perbedaannya karena perjamuan itu sifatnya beda-beda, dipengaruhi oleh etika, budaya, terus daerah tersebut, terus estetika dan sifat dari perjamuan itu sendiri. Di sini kita akan memfokuskan pada sifat dari setiap perjamuan. Oke, ada beberapa macam perjamuan berdasarkan sifat, yaitu formal, informal, keluarga, dan khusus. Sedangkan berdasarkan daerah itu ada, kita pelajari ada 4: Indonesia, Barat, Cina, dan Melayu. Yang selanjutnya ada perjamuan lain yang agak khusus, itu di perjamuan koktail atau perjamuan teh. Apa saja sih perbedaannya? Ayo kita simak baik-baik. Oke, teknik penyajian sendiri berdasarkan sifatnya itu dibagi jadi 4. Yang tadi ada pertama formal. Formal itu penyajian yang bersifat resmi atau khas dan sakral. Penyajian ini teknik perjamuan ini contohnya ada pernikahan juga bisa masuk kalau dia seorang pejabat atau sifat orang-orang yang memiliki jabatan itu biasanya mengadakan perjamuan secara formal. Terus ada perjamuan hari besar, terus ada pemerintahan, jadi antar diplomasi gitu. Jadi perjamuan diplomasi itu juga termasuk dalam acara formal karena memiliki ketentuan dan tata caranya khusus. Jadi dia ada tata cara makannya yang berbeda, terus ada tata cara duduknya. Tata cara duduknya pun berbeda. Ketika misalnya perempuan itu duduk harus dipersilahkan dahulu. Terus duduk itu sesuai kepentingan. Jadi ketika kepala keluarga duduknya di samping orang yang paling penting dalam keluarga itu. Atau misalnya upacara perjamuan kepresidenan, ke perjamuan kerajaan gitu, itu raja nanti duduk di samping orang yang penting seperti ajudannya atau ratu gitu. Oke, selanjutnya ada
perjamuan informal itu sifatnya lebih santai, lebih tidak resmi, dan tidak ada tata cara atau ikatan yang harus dilakukan secara khusus. Ada yang pernah melihat perjamuan informal di sekitar kita? Ada yang tahu? Yang informal? Hah? Di acara hajatan. Ya, acara hajatan itu bisa, karena untuk memperingati kalau hajatan apa sih? Nikahan. Kayak pernikahan itu sebenarnya bisa masuk informal juga. Oke, terus ada perjamuan makan-makan seperti di daerah gitu, untuk memperingati misalnya sunatan, itu juga termasuk perjamuan informal. Oke, yang selanjutnya ada perjamuan keluarga. Perjamuan keluarga juga sama, dia bisa formal dan informal tergantung kepentingannya. Makanya dia dimasukkan dalam khusus sendiri. Terus ada contohnya ada arisan keluarga atau pertemuan penting keluarga besar gitu. Terus yang selanjutnya ada perjamuan khusus. Perjamuan khusus itu seperti masyarakat melakukan ritual atau keselamatan yang menunjukkan kedekatan antar tiap daerah itu sendiri. Jadi tergantung dari daerah itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam perjamuan berdasarkan daerahnya masing-masing. Kalau begitu, yang pertama adalah perjamuan antar Indonesia Indonesia. Ini ada 3 jenis contoh yang paling terkenal. Ada yang tahu ini di mana aja? Dari asalnya, racikan, prasmanan, atau bulan. Tidak. Pernah dengar tak? Dengar yang prasmanan aja Ibu. Prasmanan. Yang paling sering kita temui adalah yang prasmanan. Padahal kalau di Indonesia sendiri hasil tuh ada banyak perjamuan makan. Itu yang pertama ada racikan. Racikan itu asalnya dari sekitaran Jawa Tengah, Surakarta, Solo. Itu makan. Jadi kalau menyajikan makan, para tamu disajikan makan itu sudah dipiring, sudah ditata. Jadi di piring, ya bentuknya dihias, udah ada porsinya masing-masing dan itu disajikan perorangan. Terus yang selanjutnya prasmanan, kita udah paling sering dengar. Prasmanan itu buffet, biasanya di hotel-hotel juga, dan itu masih paling sering dipakai. Dan prasmanan ini sifatnya ambil sendiri dan ditata sesuai kebutuhan masing-masing. Yang terakhir adalah kumpulan. Asalnya juga dari Indonesia. Terus kumpulan itu adalah teknik macam penyajian yang dilaksanakannya itu bersama-sama terus dimakan berbarengan. Jadi dan biasanya menggunakan tangan karena dimakan dalam satu nampan yang besar lalu dimakan beramai-ramai gitu. Oke, yang selanjutnya adalah perjamuan ala barat. Perjamuan ala barat ini sebenarnya masuk dalam standar nasional. Jadi di antara perjamuan-perjamuan yang lain, standar barat itu yang paling sering dipakai karena paling formal, paling tertata. Oke, pertama perjamuan ala barat itu di barat sendiri mereka punya 3 waktu makan yang memang berbeda. Yang biasa disebut breakfast, lunch, dan dinner. Atau ada selingannya nanti ada brunch, itu kayak makan selingan antara pagi dan siang, jadi breakfast dan lunch gitu. Terus ada itu nanti dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Terus yang selanjutnya penyajian makanan ala barat itu khasnya dia berurutan, jadi dia dimulai dari appetizer, terus habis itu soup, main course, yang terakhir dessert. Terus terdapat penataan meja. Jadi kalau di perjamuan ala barat itu mejanya sudah ditata dan akan disajikan satu persatu oleh pelayan itu sendiri. Oke, yang selanjutnya perjamuan ala Melayu. Kalau Melayu ini sedikit mirip sama Indonesia tapi lebih berbeda. Dan bisa kita temukan kalau di daerah Indonesia itu kayak Aceh, Padang, Lampung, Palembang, dan wilayah lain di Sumatera karena itu khas banget sama ini Islamnya. Oke, ada pertanyaan? Oh iya, oke, terima kasih. Kita simpan untuk nanti. Untuk tata cara makannya sendiri bisa lihat di gambar. Jadi bentuknya adalah saling berhadapan di meja yang panjang. Terus lauk-lauk itu biasanya disediakan di tengah dan punya pelayan itu biasanya di sampingnya. Jadi kayak mengambil ketika sudah selesai makan. Mereka menggunakan alat-alat seperti sendok, garpu, dan kadang juga menggunakan tangan seperti kumbulan. Oh ya, tapi beda. Kalau kumbulan kan makannya bareng-bareng kayak orang ini
selalu disediakan pembuka. Yang terakhir adalah perjamuan ala Cina. Perjamuan ala Cina sendiri biasanya diadakan di lingkungan yang khas masyarakat Tionghoa, jadi banyak masyarakat Tionghoa di sana. Terus hidangan pembukanya itu mereka agak beda sama yang barat. Itu dia biasanya hidangan pembukanya malah dengan sesuatu yang dingin, dessert. Jadi kalau misalnya kalau di barat itu disajikan di akhir, tapi kalau Cina itu disajikan di awal, atau bisa disajikan di awal itu dengan kacang-kacangan. Urutannya itu bisa dari sup, masakan ayam, sayuran, lalu ikan, daging, dan terakhir adalah mie atau nasi goreng. Mie dan nasi goreng itu kenapa disajikan di akhir? Karena agar orang Cina itu makan lauknya dulu. Jadi karbohidrat itu dimakan di akhir biar tidak langsung kenyang. Terus alat sajinya itu biasa kalau dilihat itu biasanya menggunakan keramik atau porselen. Udah hasilnya dari sana. Lalu yang selanjutnya ada perjamuan khusus. Itu perjamuan yang agak berbeda dengan perjamuan tadi. Itu perjamuan lainnya, yaitu ada perjamuan koktail dan perjamuan teh dan kopi. Itu adalah perjamuan tanpa makan berat. Jadi dilaksanakan hanya untuk kepentingan bicara atau biasanya untuk nih. Kalau misalnya di koktail itu bedanya yang disajikan. Kalau perjamuan koktail yang disajikannya kayak bir, champagne, terus atau minuman beralkohol lainnya. Dan biasanya dikhususkan untuk mengobrol, jadi disediakan cemilan. Bedanya perjamuan yang bersifat formal sama non formal pada perjamuan khusus minuman ini adalah kalau formal itu dia pelayannya disajikan terus, jadi makanan ringannya selalu disajikan. Sedangkan kalau informal itu biasanya ambil sendiri, hanya seperti itu saja. Selebihnya kepentingannya mirip. Oke, anak-anak sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas akan dijelaskan ulang? Jelas, oke. Apa namanya? Kalau gitu, kalau semuanya sudah jelas, berarti semuanya sudah paham. Ayo coba dikerjakan kuisnya, mudah aja. Ini untuk mengecek apakah kalian semua benar paham atau kurang paham ya? Trauma kuis yang mudah tapi susah. Berapa menit? Trauma tapi Kerjain dulu sebenarnya. Oke, ini Bu lihat nilainya udah pada bagus-bagus ya, udah pada keluar semua. Ada 80, 100. Berarti semuanya sudah paham dan sudah mengikuti sudah menyimak pelajaran yang disampaikan. Oke, di penghujung pembelajaran kalian bertanya, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk pelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang restoran, terutama pada table setting, table setup, terus tata cara, terus alat-alat dalam restoran itu sendiri. Minggu depan akan kita jelaskan. Terus oke, gimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran? Apakah senang? Senang. Oke, kelihatannya semua masih semangat ya. Adakah evaluasi yang ingin disampaikan untuk pelajaran hari ini atau ke depannya? tidak, Ibu. Oke, sebenarnya tidak ada. Mari kita tutup pembelajaran siang hari ini, pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.